Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nena Amelia bersama Anda untuk Tax Corner dan menjawab pertanyaan Ibu Fiona L di Jakarta yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Perusahaan kami bekerja sama dengan pihak perusahaan broker dari Malaysia untuk membantu menjual produk kami untuk bisa dijual ke luar negeri. Sistemnya, pihak broker ini menerima fee berupa persentase tertentu dari nilai penjualan di luar negeri. Yang mau ditanyakan kepada Bapak adalah, apakah atas fee kepada perusahaan broker itu harus dilakukan pemotongan PPh? Ibu Fiona di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Sesantolihin, tax partner dari ATS Consulting. Karena di sini transaksinya ini kan kepada lawan transaksinya adalah wajib pajak luar negeri ya. Jadi kita lihat nih, ternyata di PPh pasal 26 kita di Undang-Undang PPh ya, di situ disebutkan bahwa untuk pembayaran jasa kepada wajib pajak luar negeri itu terutang PPh pasal 26 ya. Tarifnya adalah 20% dari jumlah bruto. Nah, tetapi karena di sini kan transaksinya melibatkan negara lain ya, kita mesti lihat dulu nih ya, apakah Indonesia memiliki perjanjian pajak gak? Nah, karena di sini ternyata Indonesia memiliki perjanjian pajak dengan Malaysia. Nah, karena memiliki perjanjian pajak dengan Malaysia, kita lihat lagi nih di aturannya di pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Karena di sini kan aturannya lex specialis ya. Jadi kalau ternyata di tax treaty ya, tax treaty-nya atau perjanjian pajaknya itu ternyata terdapat batasan ya yang diatur dalam tax treaty, maka Undang-Undang Pajak Penghasilan itu diterapkan dengan memperhatikan batasan dalam tax treaty itu. Ya, kita lihat dulu nih di tax treaty-nya mengatur gak terkait atas jasa ini. Nah, ternyata kalau misalkan di tax treaty tidak terdapat batasan dalam di tax treaty tidak ada batasan, maka Undang-Undang Pajak Penghasilan kita harus menerapkan ya sepenuhnya. Ya, jadi kita lihat dulu ya di tax treaty antara Indonesia dengan Malaysia nih atas terkait pembayaran jasa broker ini. Nah, ternyata kita lihat nih, kita merefer ke pasal 7 ya, pasal 7 ayat 1 di tax treaty-nya. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa laba suatu perusahaan yang berkedudukan di suatu negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di negara pihak pada persetujuan lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap. Nah, apabila perusahaan itu menjalankan usaha seperti disebut di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya, tetapi hanya bagian laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap. Nah, jadi kita kalau lihat aturannya di tax treaty pasal 7 ayat 1 di situ disebutkan ya, dan perlu kita cermati apakah pihak lawan transaksi ini yang dari Malaysia ini apakah dia mempunyai kantor perwakilan di Indonesia atau dia mempunyai BUT bentuk usaha tetap ya. Nah, selanjutnya apabila terpenuhi syarat ini ya, hak pemajakannya itu ya itu dipersamakan perlakuannya seperti wajib pajak dalam negeri. Ya, jadi kita mesti mewajibkan ya perusahaan Bu Fiona mesti memotong PPh atas jasa broker itu ya. Jadi bukan PPh pasal 26 diperlakukan sebagai wajib pajak dalam negeri, dipotongannya PPh pasal 23 seperti itu. Ya. Nah, jadi tapi kalau misalkan si lawan transaksi ini ya ternyata dia tidak memenuhi syarat sebagai bentuk usaha tetap. Ya, kalau kita lihat di perjanjian P3B-nya. Ya, jadi untuk laba usaha itu atau bisnis profit itu hanya akan dikenakan di negara treaty partner. Jadi dalam hal ini negara Malaysia. Jadi hak pemajakannya ada di Malaysia seperti itu. Jadi kalau sepanjang dia di Indonesia ya dia tidak memiliki BUT dan juga pekerjaannya itu ternyata dilakukan di Malaysia ya, tidak dilakukan di Indonesia, maka hak pemajakannya ada di Malaysia. Ya. Nah, tapi perlu diingat nih bahwa untuk pembuktian eksistensi domisili dan manfaat atas transaksi itu tetap harus diperlukan ya. Jadi dalam hal ini si lawan transaksi ini ya dia mesti mengisi form DGT1 ya. Form DGT1 ini Bu Fiona bisa lihat
formatnya di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25 tahun 2018 ya, yang mengatur mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Ya, yang mana di situ diwajibkan ya, setelah misalkan mengisi form DJT1 ya, perusahaan Bu Fiona memotong PPh pasal 26-nya itu tarifnya adalah 0%. Ya, tarifnya 0%. Walaupun misalkan karena di sini hak pemajakannya dari Malaysia, tapi tetap mesti membuat PPh pasal 26 ya, bukti potong PPh pasal 26-nya tarifnya ada 0% ya, dan melaporkan SPT PPh pasal 26-nya itu melalui aplikasi Cortex ya. Nah, tetapi kalau misalkan lawan transaksi perusahaan Bu Fiona ini tidak melampirkan dokumen form DJT1 nih ya. Wah, ini kalau tidak ada dokumen form DJT1 maka dikenakan pemotongan PPh pasal 26-nya tarifnya ada 20%. Nah, ini yang harus diperhatikan nih oleh perusahaan Bu Fiona. Jangan sampai syarat ini ya tidak dilakukan seperti itu ya. Oke, demikian saya Agus Santolihin. Semoga bermanfaat untuk Bu Fiona dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.